bisa tiap Sabtu nih, Bro. Iya, boleh. Sip. Mantap. Yes, teman-teman. Halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Like Indonesia, yuk bangun-bangun. Yuk lihat dulu di studio kita. Kita kedatangan tamu spesial nih. Ayo kembali. Hari ini di studio ada tamu super spesial. Nah, yuhu. Yuk, teman-teman, bangun. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat memulai aktivitas. Nah, tapi sebelum kita mulai aktivitas atau sambil kita memulai aktivitas kita di weekend yang hopefully indah dan cerah ini ya teman-teman. Yuk kita dengarkan kuliah subuh seperti biasa. Nah, kuliah subuh ini sekarang hopefully menjadi culture ya yang baru di kerajaan Like Indonesia ini ya, culture yang membedakan kita dan culture yang membuat kita semangat setiap hari ya, bangun pagi dengan semangat dan positif itu keren banget ya teman-teman ya. Dan apalagi ya di masa-masa seperti ini hopefully ini membuat kita stay waras ya katanya ya, stay waras. Jadi ya teman-teman sekaligus juga kita sama-sama mengucapkan bagi teman-teman yang sedang dalam proses recovery ya, baik itu diri sendiri maupun ada di antara keluarganya, di antara temannya yang sedang dalam recovery, kita sama-sama berdoa dan sama-sama berharap semoga kita sama-sama dikuatkan dan sama-sama terus berjuang ya teman-teman ya, untuk stay healthy tetap ya. Bagi teman-teman juga yang menonton ini selalu waspada ya teman-teman ya, karena ya seminggu terakhir meningkat terus nih ya teman-teman ya, so tetap waspada juga terutama teman-teman yang di luar Jakarta ya. Oke, sip. Nah, hari ini di studio kita, studio kita pagi ini kedatangan lagi Mr. Rudy Rimawan yang ini kayaknya kita akan jadikan pembicara tetap di setiap Sabtu pagi teman-teman ya. Setuju nggak ya teman-teman ya? Nah, jadi pembicara tetap ini karena ini luar biasa ya teman-teman. Nah, nanti tinggal teman-teman yang lain mengajukan diri. Jadi Seninnya siapa yang pembicara tetap, Selasa siapa, Rabu siapa gitu ya. Nah, jadi apa teman-teman? Aku cepat-cepat pensiun dong teman-teman ya. Yes. Halo, good morning, Mr. Rudy. How are you today? Morning, Bro Michael. Dan teman-teman dari Like Indonesia, semuanya selamat pagi. Selamat memulai hari dengan berbeda ya. Yes. Bro Mike memberikan sebuah cara baru kita untuk memulai hari. Termasuk saya. Termasuk aku sendiri sebenarnya. Yes, hari ini kayaknya spesial banget nih, Yo. Apa sih yang kita akan bahas nih, Bro? Ini kayaknya something spesial banget nih. Kemarin saya mengikuti hampir setiap pagi ya, meskipun tidak jreng jam 5 saya bangun gitu. Tapi biasanya saya bangun kan antara 5 sampai setengah 6 gitu ya. Nah, saya selalu buka pertama kali ini Facebooknya Bro Mike nih. Saya buka, mantap. Ngobrol gitu kan. Nah, biasanya saya ulang nanti kalau kan biasanya setelah selesai kan bisa kita repeat lagi kan. Yes. Dengar topiknya. Nah, selama ini yang banyak dibahas kan mengenai Bro Mike ini kan sangat-sangat pakar dalam human ya, human design, terus mengenai banyak sekali hal yang terkait dengan masalah bagaimana kita melihat diri kita dan melihat orang lain sehingga kita bisa mengembangkan diri, menciptakan sesuatu yang lebih baik dan seterusnya. Dan banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari selama kuliah subuh ini ya, terutama bagaimana membuat diri kita tuh menjadi lebih baik
gitu ya. Hmm, Nah, hmm, nah kalau yang sekarang ini saya tidak akan kemarin minggu lalu saya memberikan high performance habit atau high performance people. Sekarang ini saya akan mengajak kita malah dari sisi seseorang yang melihat dunia. Pertama dia melihat sejarah dulu. Dia hmm, melihat sejarah, melihat manusia secara khusus, dan ini hebatnya dia bisa melihat dia bukan futurolog bro, dia nggak mau disebut sebagai futurolog, orang yang berbicara mengenai future, tapi dia hmm, memang sebagai hmm, ya hari ini kita akan bicara mengenai Yuval Noah Harari, hmm, bukunya karya Yuval. Yuval ini seorang profesor dan dia itu sejarawan bro, historian, hmm, sejarawan. hmm, Tapi di masa sekarang ini setiap orang kan ilmunya bisa dikembangkan secara spesifik ya. hmm, Artinya, secara dia juga selain sejarawan, dia hmm, mempelajari hal yang lain lah ya, neuroscience, terus hmm, juga belajar mengenai psikologi dan hmm, sebagainya, hmm, sehingga dia bisa membuat ini buku yang pertama, Sapiens ini tahun 2014 bro. hmm, 2014, kemudian Homo Deus ini 2016, dan 21st Lessons itu tahun 2018. Nah, ketiga buku ini berkait karena dia ingin menceritakan dari alur manusia hmm, dari awal manusia sekitar 200 tahun yang lalu ya, sebagai yang kita sebut sebagai Homo sapiens hingga nanti kira-kira tahun 2050 itu apa yang akan terjadi. hmm. Nah, menurut saya ya saya baca buku sih nggak banyak sih, 1-2 nih. Seperti Bro Satu Michael satu Boyce. satu dua gudang, maksudnya satu dua Kira-kira gudang, ya. satu dua rak. Ini adalah buku yang menurut saya paling berpengaruh di dekade Hmm, ini ya. hmm, hmm, Semua sudah ya, kalau lihat kita yang yang komentarin nggak kelas-kelasnya kelas presiden, Bro. Jadi tidak kelasnya hmm, hmm. Bill dari Obama, dari Yes. orang-orang yang Jeff Bezos atau orang-orang yang paling hebat lah. Hmm, Dia dan Yuval ini bisa menceritakan sejarah dari 200 tahun yang lalu hmm, hingga nanti ke tahun 2050 dan seterusnya, itu dengan cara yang kita sebagai awam tuh sangat gampang memahami, Bro. Sangat hmm, gampang hmm, memahami, hmm, sangat hmm, mudah. Jadi, nah tentunya kita nggak akan bicara semuanya, ini bisa hmm. berhari-hari. Saya Tenang hanya akan, teman-teman, kita masih punya banyak hari Sabtu ya teman-teman ya. Sabtu paginya masih banyak ya. ya, Setahun dua ya, tahun ke depan itu masih banyak loh teman-teman. saya hanya akan cuplik satu Eh, hal yang sangat berhubungan dengan kita hmm, sebagai orang tua, ya, hmm, sebagai ortu, bahkan sebagai diri kita, hmm, karena pertanyaannya itu sederhana sebetulnya. hmm, Pekerjaan apa sih yang masih eksis di tahun 2050? hmm, hmm, Hmm. hmm, 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 Atau anak-anak kita sekarang ini yang masih 10, 15 tahun, 20 tahun itu hmm, eh, harusnya kita arahkan kemana? hmm, hmm, Atau mereka harus mulai sadar bahwa ada situasi tertentu di depan yang hmm, hmm, tidak terlalu lama itu yang akan merubah tatanan dunia secara masif, Bro. hmm. Tidak hanya dia, tapi masif. Tidak ada Oke. kecil ya, tidak Yes. setempat atau tidak, tapi masif, Hmm, hmm, masif hmm, banget. Dan analisa dia sekali lagi dia bukan futurolog, bukan istilahnya bukan hmm, profesi ya, bukan peramal atau apa, tapi dia itu benar-benar memberikan analisa-analisa bayangin dari 200 tahun yang lalu, Bro. hmm, 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 hmm. Jadi dia mengerti benar urutannya revolusi yang terjadi dan sebagainya itu. Mhm, mhm, mhm. Nah, oke, jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Mirip-mirip ini ya, bro ya. Kalau dulu sebelum beliau ini mungkin Alvin Toffler ya. Alvin Toffler atau John Eh, Naisbitt kalau perlu ya, pernah dengar ya. betul, betul. Tapi John Naisbitt itu mengklaim dia sebagai futurolog. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm, dia dengan data-data yang ada dia hmm, memperkirakan masa depan itu seperti apa sih. hmm, Dan memang banyak yang benar sih. John Naisbitt itu hmm, hmm, masalah dunia komunikasi. Cuma waktu itu dia memprediksi internet belum nyampe sejauh ini ya. Tapi dia sudah memprediksi bahwa hmm, nanti akan terkoneksi satu dengan ya, yang lain.
Nah, sebetulnya Harari juga melakukan hal yang sama, meskipun fokus dia itu tidak di future, tapi dia di manusianya. Oke, Dia kan ya, ya, ya. sejarawan selalu kan melihat manusia, bro. Kan Mhm. tidak ada sejarah, dia tidak meneliti sejarah jerapah atau sejarahnya gajah gitu ya. Oke. You know, dia sejarawan itu selalu berkaitan dengan manusia, Ntar teori dengan evolusi dong itu ya. ya Darwin betul, lagi ntar. dengan Darwin, dengan kebudayaan. Nah, oke. Kita mulai yang simpel dulu Mhm. mengenai adanya yang namanya kita sebut sebagai revolusi industri. Ya, Hmm. revolusi industri ini salah satu peristiwa di dunia yang merubah tatanan. Makanya disebut Hmm. revolusi. Ya. Revolusi. Kalau evolusi itu bertahap, seperti katanya kalau Darwin bilang kan manusia itu Ya. evolusi dari Hmm. Kerah. kera ya. Hmm. Tapi itu jutaan tahun kan. Ya, Tapi betul. kalau revolusi itu tidak. Revolusi itu dalam sekejap, Hmm. tidak dalam waktu yang lama itu tatanan berubah. Hmm. Nah, revolusi industri yang pertama itu jadi kita sebut revolusi yang pertama itu abad 18. Hmm. Itu dengan ditemukan yang namanya mesin uap. Mesin uap oleh James Oke. Watt ya, Hmm. mesin uap. Kenapa? Di Inggris waktu itu, mesin uap ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia. Nah, dia sebut begini, manusia itu punya dua kemampuan yang eh, tidak dimiliki keterampilan tidak dimiliki oleh non human ya, oleh Hmm. binatang. Yaitu pertama keterampilan fisik. Secara fisik kita Hmm. itu punya Hmm. melakukan sesuatu yang binatang lain tidak bisa melakukan. Kedua itu kemampuan kognitif. Hmm. Kognitifnya apa ya? Kognitif ini adalah suatu proses kita menyerap ilmu, menyerap Hmm. pengetahuan, menyerap apapun yang di luar kita, sehingga kita jadikan itu sebagai sarana berkomunikasi, sarana Hmm. mengajar, sarana mempengaruhi orang lain. Nah, Hmm. ini kemampuan kognitif, Hmm. ya. Atau Jadi mungkin mental lah, kalau katanya di buku Sapiens itu kemampuan menghayal ya, menghayal, mengimajinasi, imajinasi dan berimajinasi, bercerita. betul bercerita. Kita hidup kan dari cerita, bro. Kitab Hmm. suci pun kalau yang di Kristen ya itu kan dari Hmm. cerita sebetulnya. Hmm. Kita percaya itu dari cerita. Jadi Hmm. makanya kemampuan itu yang tidak dimiliki oleh non human, Hmm. oleh Dan binatang, tumbuhan ya. yang membuat kita bisa bisa membentuk kelompok bersama-sama Betul, menuju sesuatu bersama-sama, goal sama-sama betul, gitu ya. Jadi betul. Ya, menggerakkan bersama-sama gitu ya. menggerakkan, termasuk berkelompok, Termasuk agama loh bersosialisasi, itu sebenarnya termasuk katanya. agama, iya, termasuk like juga ini. Iya betul ya katanya. Ya ini karena kemampuan kognitif kita. Nah itu tadi Hmm. dua ya. Nah Itu. revolusi industri pertama kali Hmm. itu memang merevolusi banyak sekali pekerjaan, terutama yang dulunya pakai kuda, bro, Hmm. ya kan? Hmm. Itu digantikan. Nah jadi waktu zaman itu kuda tiba-tiba bukan lagi binatang yang mahal, yang penting, tapi Hmm. digantikan. Terutama waktu itu mesin uap itu kan awalnya mesin-mesin pabrik ya. Terus kemudian kereta api uap itu kan. Hmm. Hmm. Itu merubah cara orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hmm. Karena ada kereta api. Jadi kuda masih ada sih, koboi-koboi kan kita sering lihat ya, filmnya Hmm. ya. Ada kereta api, ada kuda, dikejar, terus dirampok dan sebagainya gitu ya. Tapi sudah mulai berubah. Nah, ini kan menghilangkan ribuan bahkan mungkin jutaan pekerjaan. Ya. Tapi orang-orang yang dulunya misalnya menjadi apa ya, kuda itu apa namanya, pengendara kuda itu dia Hmm? bisa berpindah kerja di pabrik karena Oke. pekerjaannya masih banyak yang dilakukan secara fisik Hmm. atau bekerja di dunia kognitif. Kemampuan kognitif itu banyak sekali nanti arahnya ke servis, bro, pekerjaan Oke, services ya, ya. ya, di bank melayani orang, dan banyak sekali hotel Hmm. dan Hmm. sebagainya ya. Nah, Hmm. pindah revolusi industri pertama itu merubah tatanan, tapi tidak, karena
begitu kehilangan pekerjaan yang banyak itu menciptakan pekerjaan lain yang baru. Ya. Dan itu orang masih bisa karena yang diganti oleh mesin uap itu adalah fisik, adalah pekerjaan fisiknya. Oke. Kemudian jadi hanya jadi yang bisa survive adalah orang yang mau belajar skill yang baru gitu aja kali skill ya. yang baru. Dan itu bisa umur 30-40 pun bisa. Dulunya saya misalnya jadi size kuda, terus saya sekarang belajar melipat baju di pabrik gitu, bisa. Ya, ya betul. Oke. Nah, revolusi yang 2.0 itu awal abad 19. Yaitu dengan dimulainya mulai adanya mesin, bro. Listrik. Listrik. Listrik ini juga merevolusi, bahkan uap pun akhirnya digantikan oleh listrik. Dan ini juga membuat peluang industri itu lebih efisien, lebih besar, dan lebih cepat. Nah, itu revolusi listrik. Sama, merubah banyak hal yang dulunya dilakukan oleh mesin uap terbatas, sekarang dengan adanya mesin listrik itu mulai adanya industri, salah satunya adalah otomotif. Itu mulai di abad 19 awal ini. Nah, otomotif ini lebih gila lagi. Kalau dulu kereta api itu hanya yang punya hanya bisa negara, sekarang pribadi-pribadi, kelompok-kelompok bisa punya alat kendaraan, ya, bus atau kendaraan yang bisa memindahkan orang ke tempat yang lain. Ini kalau kita ngomong transportasi saja ya, itu sudah lebih masif. Akhirnya berubah lagi. Tapi kalau saya dulunya seorang kerja di pabriknya efisiensi, saya bisa dong belajar jadi sopir mobil misalnya. Umur 50 pun sekarang di Indonesia kalau ke Australia, kerjaan pertama yang gampang itu adalah sebagai driver misalnya. Gitu kan bro, kira-kira bro. Nah, jadi masih ada pekerjaan hilang tapi tetap bisa diganti. Tapi masih banyak yang fisik. Nah, awal di abad 20 ya. Nah, ini berbeda nih, kita sudah mulai revolusi industri yang 3.0 itu mulai dengan adanya komputerisasi di awal-awal. Ya, ini sudah beda nih. Ini sudah efisiensi dan efektivitasnya itu sudah berbeda. Karena apa? Karena sudah ada campur tangan yang namanya mesin pintar. Mesin pintar. Nah, dulu ngitung harus pakai ya paling gampang nih ya. Paling gampang dulu kalau pakai sempoa kan, bro. Orang Chinese pakai sempoa. Sekarang sudah ada kalkulator. Meskipun simple tapi kalkulator tuh luar biasa, bro. Zaman SMA dulu ingat kan, bro, kita kalkulator itu taruh di paha, taruh di kalau ujian. Dan kalau sudah mulai SMA itu kalau jurusannya IPA itu kalkulatornya saintifik ya. Beda banget tuh. Itu bisa bikin rumus tuh, bro ya. Iya, bisa. Bisa program. Iya, bisa program kecil-kecil tuh. Casio FX berapa gitu ya. Masih ingat tuh. Itu udah bangga banget tuh lihat. Berarti nambah, kurang, bagi gitu kan, bro. Nggak bisa, nggak cuma plus minus ya gitu. Iya, betul. Harus ada sin lock tangan gitu lah. Udah nggak usah mikir. Nah, ini revolusi industri yang ketiga. Jadi mesin sudah perlahan-lahan itu mengambil alih peran manusia, peran otak kita. Manusia. Otak kita itu sudah mulai lebih dipermudah. Dulu kita mulai dengan bukan WordStar, masih ingat? Komputer pertama dulu. Saya dulu beli komputer tuh Mitek, saya masih SMP itu saya. Saya dikasih kok nggak boleh les sama ayah ibu saya, nggak boleh les. Kamu nggak usah les. Saya belikin komputer waktu itu kita masih hidup susah, tapi orang tua saya tuh berpikirnya memang ke depan gitu ya. Jadi saya dibelikan komputer Mitek itu belum Pentium, bro. Waktu itu masih kelasnya masih di bawah Pentium. IBM PC XT 8088 8086. Saya PC XT 486, bro. Oh, 486. Lumayan canggih. Oh, lumayan canggih dong. Lumayan canggih. Saya masih kan 486. Aku IBM PC XT yang pertama 8088.
Oh, langsung 88 ingat saya. Pakai 2 disk drive. Pakai 2 Ya, disk betul. drive dan itu gede loh, 525 loh. Floppy ya, floppy. Floppy Namanya disk ya. floppy. Floppy Floppy disk. disk namanya dulu. Floppy disk itu waduh, Disk drive A dan segede B. ini A dan kira-kira B ya. itu ya. Bootingnya pakai DOS. Pakai DOS mungkin. Belum ada dulu Ada WordStar Lotus ya. 123 di Base 3 Plus, Betul. Basic, Di base ya. Basic K, GUI Ya. Basic ya, begitulah semua. Nah, itu meskipun masih tahap awal tapi sudah mulai merubah tatanan juga. Nah, ini sudah mulai berubah karena apa? Seorang umur 40-50 tahun tidak gampang menjadi operator komputer. Sudah mulai nggak gampang. Tapi belum secara masif. Perubahan-perubahan kalau lihat di gambarnya nih ya, memang sudah ada mesin di pabrik ya, tapi waktu itu masih sekitar 10-20%. Sedangkan 80%-nya itu masih manusia. Oke. Nah, itu revolusi yang ketiga, 3.0. Nah, ini yang paling ingin saya tekankan, paling ingin kita bahas pada pagi hari ini itu adalah yang revolusi industri 4.0. 4.0 itu melibatkan sesuatu yang namanya artificial intelligence, AI. AI itu apa? AI itu adalah sebuah sebetulnya sama mesin ya, tapi fungsinya itu tidak hanya menggantikan kita secara fisik, tapi dia bisa nantinya menggantikan kita, kognitif kita itu bisa digantikan oleh mesin. Yes, betul. Ini yang ya bukan mengerikan sih, saya nggak mau menakut-nakuti sih ya. Tapi ini yang sekarang sudah hampir terjadi. Dan ada buktinya sih sebenarnya, Bro, yang sudah terjadi. Sudah banyak. Misalnya paling gampang ini main catur. Yes. Main catur itu 10 tahun terakhir bukan manusia yang paling jago, ya kan? Betul. Dulu kita taunya Deep Blue ya kalau nggak salah ya, dari Deep Blue IBM. udah lewat, Bro. Masanya udah lewat. Sekarang saya mau kasih cerita dikit catur karena Bro ini. Jadi catur itu sekarang yang penguasa catur sekarang ini. Aku buka bukunya supaya aku nggak lupa ya. Itu yang paling hebat itu namanya Stockfish Egg. Stockfish Egg itu adalah juara catur komputer dunia, Bro. Dia bisa mampu menghitung 70 juta posisi catur. Dia menganalisa dari semua permainan orang-orang hebat, dia menganalisa sehingga dia bisa menganalisa 70 juta posisi. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Ini yang keren. Google membuat yang namanya AlphaZero. AlphaZero ini mampu melakukan perhitungan 80.000 per detik. Oke. Hebatnya, ini hebatnya. Dia tidak menganalisa dari pemain-pemain catur, Bro. AlphaZero ini nggak pemain catur. Yes. Akhirnya dia menganalisa dari permainan lawan. Dari cara lawan bermain, dia belajar, Bro. Yes. Belajarnya berapa lama? Hanya 4 jam. Akhirnya ditandingkan ya, antara Stockfish 8 melawan AlphaZero. Dari 100 kali permainan ini ya, Bro ya. AlphaZero itu menang 28 kali. Menang 28 kali, seri 72 kali, dan AlphaZero tidak pernah kalah, Bro. Wow, keren. Pemenang catur, ini kita nggak ngomong manusia, ini kita udah ngomong mesin lawan mesin ini kan. Iya, betul. Manusia udah nggak relevan ini. Udah nggak relevan sama sekali. Jadi ini yang ditakutkan ya, ini yang pattern yang ditakutkan itu. salah satu yang cukup bukti nyata loh. AI ya, artificial intelligence bisa belajar mengalahkan AI yang lain. Betul. Yang dia hanya belajar 4 jam. Sudah mengalahkan sebuah kemampuan yang bisa mencatat 70 juta langkah model hanya dalam waktu 4 jam. Oke, boleh kita lanjut, Bro? Yes. Oke. Sip, sebentar. Nah, yes. Supaya teman-teman lebih gampang membayangkan, si Yuval ini selalu memberikan beberapa contoh. Oke.
beberapa contoh pekerjaan yang mungkin tidak relevan lagi di masa depan. Tapi saya akan sharing 2 contoh saja yang mungkin juga teman-teman sudah mulai sadar saat ini ya. Yang pertama driver dulu, driver. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu orang nggak kepikir mobil otonom itu nggak kepikir. Mobil otonom itu adalah mobil yang bisa bergerak tanpa driver. Kalau sekarang kita sudah lihat banyak di jalan ya, Google itu sudah mulai mengembangkan, bahkan Apple itu sekarang juga sudah mau membuat sebuah mobil otonom, ya, mobil tanpa driver, tidak perlu setir ya, tidak perlu ada driver di dalamnya, jadi bisa bergerak dari satu ke tempat lain itu secara otomatis ya. Nah, ini situasi yang rada unik karena begini. Saat ini, Bro, kecelakaan di dunia itu 1,3 juta per tahun. Iya, betul. 1,3 juta per tahun. Kecelakaan karena mobil ini atau kendaraan atau bus dan sebagainya itu 2 kali lipat gabungan dari perang, kematian akibat perang, akibat penyakit, dan akibat terorisme. Itu kalau digabung, itu kecelakaan itu masih 2 kali lipat, 1,3 juta per tahun. Kenapa? Sebagian besar karena faktor manusia. Yes. Ngantuk, mabuk, ngobrol, main HP, dan seterusnya. Faktor manusia. Okay. Nah, 20-30 tahun yang akan datang, atau mungkin ya lebih sedikit lah ya, kita tidak akan asing lagi dengan mobil tanpa driver. Kita tidak akan asing lagi. Karena apa? Ini sebuah keniscayaan karena AI tadi, Bro. Cara berpikir. Nah, apa yang akan terjadi apabila nanti mobil tidak perlu driver? Ya, yang pasti para driver ini akan menjadi pekerjaan yang tidak relevan lagi. Tidak ada lagi. Karena nggak perlu driver. Bahkan mungkin nanti setirnya udah nggak ada, Bro. Betul. Oke. Nah, apa yang akan terjadi kalau mobil otonom? Pertama, mobil otonom itu tidak berpikirnya kan seperti mesin ya. Dia tidak punya pernah capek. Dia 24 jam. Dia tidak ada emosi, dia tidak. Nah, bayangkan betapa nanti safety-nya itu luar biasa. Yang akan terjadi adalah kalau sekarang kita ya di perempatan jalan ya, satu mobil dengan mobil yang lain itu independen. Tergantung dari emosi kita, tergantung dari situasi kita. Kalau kita melaju sama-sama, satunya nggak mau ngalah, satu nggak ngalah, yang terjadi adalah crash. Tabrakan. Betul. Nah, someday mobil-mobil ini nggak jadi independen, mobil-mobil ini dependent. Mobil-mobil ini akan interconnected. Nah, kita nggak tahu nanti ke depannya. IoT ya, artinya Internet of Things itu. Internet of Things, di mana masing-masing itu sudah diatur oleh algoritma. Betul. Kalau ngomong Pak itu jauh banget Pak. Oh, Anda nggak percaya. Anda sekarang sudah mengalami loh. Contohnya kalau Anda punya Apple, Anda punya notebooknya, Anda punya HP-nya, Anda punya jamnya, itu semua sudah connected loh. Betul, IoT semua. IoT. Jadi jangan ngomong, wah masih jauh Pak. Atau enggak, kalau enggak gini, Anda di rumah. Di rumah Anda pakai WiFi kan? Satu WiFi. Satu WiFi itu Anda bisa connected semua loh. Yes, betul. HP Anda, notebook Anda, TV Anda, itu bisa, nanti bisa namanya sharing. Betul. Jadi misalnya pakai HP terlalu kecil nih, pindah ke TV deh, dengan Anda tinggal pegang tombol, apa yang ada di layar Anda sudah masuk di TV. Betul. Itu adalah connection. Nah, bayangkan kalau setiap mobil di dunia ini terkoneksi seperti itu. Apa yang terjadi? Safety banget, aman banget. Karena masing-masing mobil tidak ada yang emosi. Tidak nggak ada yang mabuk, Bro. Iya, betul. Mobilnya nggak bisa mabuk. Nah, itu yang akan terjadi someday nanti. Jadi, dan menurut si Yuval itu tidak dalam waktu yang lama. Betul. Karena apa yang kita pikirkan terjadi di masa depan sudah terjadi saat ini. Saya kasih contoh sederhana, Bro. Saya waktu banyak olahraga itu, ya kan? Itu pada yang namanya Pak Rudi pakai apps. Saya pakai apps. Saya pakai jam tangan.
maaf ya, harganya waktu itu saya beli waktu itu masih 350.000 bro. Mereknya Huawei, jam Cina. Yes. Itu jam luar biasa. Dia bisa mendeteksi detak jantung saya, bisa mengukur langkah saya, Yes. bisa Betul. segala-galanya, Betul. dan dia bisa mengukur saturasi darah loh bro. Yes. Yes. Bayangin, Yes, barang seharga 350.000, betul. cuma nempel di pergelangan, dia bisa mengukur semuanya melalui HP saya. Jadi sudah connect nih HP sama jam kan. Nah, itu sudah terjadi loh. Sudah terjadi koneksi seperti itu, dan alatnya itu baru detektor sederhana. Yes. Saat ini kategorinya mungkin sederhana. Biometrik ini adalah the future. The future. Nah, sekarang saya geser ke dokter nih. Kalau driver kan, ya driver pekerjaan ini Pak, maaf nih Pak, pekerjaan masih fisik Pak. Oke. Sekarang kita ngomong dokter. Yuval cerita begini, Yuval Noah Harari ini cerita begini. 50% sampai 60% dokter 20 tahun ke depan, maaf ya, mungkin tidak dibutuhkan dalam konteks diagnosa. Iya. Dia cerita begini, sekarang kalau kita mau ke dokter nih, bayangin, ke dokter tuh pertama harus janjian dulu. Yes, betul. Janjian, susternya. Yes. Kalau dapat suster yang manis, kata-katanya enak. Kalau susternya judes, ya kan, dokter yang ngetop nih, yang antriannya sampai 50 itu, bro. Ya, kan? Betul. Itu udah enak gitu kan. Oke, nyampe sana ngantri, ya 10 pasien, kira-kira 1,5 jam, kira-kira gitu kan, bro. Masuk dokter, tak, dianalisa, 10 menit udah keluar. Iya. Nah, dia bilang begini, bayangin, ketika kita sudah melakukan segitu susah, betul. Dokter itu hanya menganalisa apa? Pertama dia hanya melihat di monitor, oh ya, lu pasien gua, lu pernah sakit ini, sekilas gitu kan. Periksa fisiknya, bro, detak jantungnya, tekanan darahnya, terus pakai stetoskop dia tuk secara fisik. Oke. Dengan kemampuan dia yang pengalaman dia, katanya kalau semakin senior makin tajam menganalisanya, tapi ingat, dokter juga manusia. Artinya saat itu dia sedang capek, sedang sakit, atau sedang banyak masalah di rumah, kita nggak ngerti. Yes. Jadi waktu mendiagnosa kita, itu bisa bias banget, dan datanya itu bro, ya melihat komputer cuma 2-3 menit kan bro, dan apalagi yang masih pakai kertas itu bro, oh pernah minum ini, oh pernah diabetes ya, oh cuma itu doang, that's it, selesai. Oke. Nah, ini kalau aku waktu kuliah dulu ya, kuliah komputer tahun 90-an aja, ini udah populer itu kita namanya itu expert system. Nah, dulu itu ada benar-benar, dan dimulai itu salah satunya di dalam ranah kesehatan ini, pengganti dokter ini. Jadi gejalanya apa gitu kan, masuk ke data, ini apa ini. Nanti apalagi nanti pertanyaan kedua berdasarkan pertanyaan pertama. Nah, nanti pertanyaan ketiga berdasarkan 2 pertanyaan sebelumnya ngapain gitu kan. Nah, jadi itu model-model artificial intelligence pertama kali gitu loh. Itu dulu kita pelajarin tuh, malah 90-an loh, tahun 90-an loh gitu loh. Ya. Jadi kembali ke dokter tadi, artinya dokter ini nanti akhirnya menyimpulkan memberi obat ya, memberikan resep itu berdasarkan sebuah analisa data yang terbatas. Terbatas. Baik dokter sebagai manusia maupun cara dia menganalisa terbatas. Nah, sekarang bayangin dengan AI dokter, bro. Yes. AI dokter ini nanti in the future kita itu biometrik kita tuh sudah akan diukur. Bahkan kemungkinan sudah akan ditanam bro chipnya, bro. Itu tidak sebagai khayalan lagi. Biometrik kita itu sebetulnya sangat gampang dideteksi oleh alat-alat tertentu. Ya bayangin detak jantung saya sama saturasi saya aja cuman dengan jam aja bisa. Apalagi nanti alat yang lebih canggih, bro. Itu nanti dengan biometrik itu entah nanti ditempel di mana atau bahkan dimasukkan, itu akan melihat tidak hanya data kita selama 5 menit tadi itu, tapi histori kita, DNA kita, kelemahan kita, sakit kita selama
berapapun data yang ada, komputer bisa melakukan. Artinya apa? Ketika kita belum sakit pun, kalau Betul. kita nanti HP, itu kita sudah Betul. lo sekarang kelihatannya sudah ada gejala akan flu. Ya, dan flu-nya itu akan spesifik loh. Karena apa? Komputer ini bisa menyerap seperti tadi catur 70 juta kan. Komputer ini memprediksi, bisa menyerap flu dengan berbagai variannya, berbagai macam-macamnya, gejala-gejala detailnya. Itu mereka sudah tahu semua. Lebih tahu dari dokter tadi. Betul. Update terus ya artinya ya. Tidak mungkin nggak update itu. Nggak mungkin nggak update. Dan dia gejalanya spesifik, bro. Karena dia tahu tekanan darah saya gimana, ini saya gimana, dan sebagainya. Dan dia bisa menghubungkan, bisa menganalisa seperti komputer pada umumnya. Dan hebatnya dia bisa mempelajari gejala-gejala baru. Gejala-gejala baru. Itu. Dan dokter di sini belum baca, si komputer udah tahu. Karena dari internet semua kan isinya kan. Iya. Nah, bahkan ini yang lebih, sebetulnya kalau ini lebih creepy sih, lebih menakutkan sih. Ternyata emosi kita, ya, yang kita katakan ini sebagai sebuah karakter, sebagai jiwa, sebagai sifat dasar kita itu ternyata bukan tidak bisa diprediksi, bro. Karena kita ini hanya dari, kalau menurut Yuval ya, gabungan dari beberapa hormon, bro. Ada hormon-hormon yang membuat kita jadi emosi, keluar hormon ini. Betul. Kalau kita lagi capek, hormon ininya kurang. Kalau kita kelebihan ini, kita tambah nafsu. Itu semua hormon, bro. Yes. Dan hormon itu bisa dideteksi. Contohnya apa? Contohnya saya diabetes, hormon insulin saya itu bisa dideteksi. Betul. Saya bisa ngecek di Prodia berapa kadar saya selama 3 bulan ini, posisi saya seperti apa. Itu bisa. Bayangin kalau biometrik itu mengukur daily. Setiap dalam waktu 24 jam itu kita terukur. Bisa. Itu nggak perlu ke Prodia lagi misalnya. Sudah diukur. Hormon-hormon. Jadi biometrik tidak hanya mengukur apa yang terjadi di tubuh kita, tapi secara emosional kita juga terukur. Nah, jadi dokter AI ini 24 jam tidak hanya mendiagnosa tapi memprediksi dan memberikan obatnya nanti. Misalnya kita disarankan akhirnya, wah di HP saya, kita nanya di HP kan, pakai Siri kan, saya minum obat apa nih? Langsung di situ nongol, dan ini obat terbaru kalau mau. Kalian sudah link semua, bro. Jadi bagaimana dokter yang sekarang ini bisa mengalahkan dokter semacam ini? Ya, betul. Ada luar biasa lagi, bro. Kita kalau mau jadi dokter, itu belajarnya berapa? 5 sampai 6 tahun. Kalau mau jadi spesialis, lebih lama lagi. Oke. Dan itu pun, makanya sekarang sekolah dokter kan mahal. Saya dengar di UI itu sampai ada yang ratusan juta dan sebagainya. Betul. Ini enggak loh, bro. Komputer Anda tinggal copy. Anda tinggal copy, Anda bisa sebarkan ke seluruh dunia, bahkan sampai ke pelosok-pelosok Afrika sana. Kalau kita ngomong di Papua lah. Enggak pusing. Selama ada internet, selama nyala, Anda bisa minta dokter untuk mendiagnosa. Nah, in the future 50% dari dokter ini akan terpengaruh, bro. Ya. Tidak semua. Dokter bedah, malah bidan ya, yang melayani secara fisik itu akan tetap dibutuhkan. Nah, kalau mau futuris banget, malah dokter bedahnya pun sebenarnya bisa digantikan seperti itu ya, film Marvel ya. Ya, dia bedah otaknya kan kepalanya aja bisa dioperasi ya. Karena bayangin kalau itu dilakukan manusia, malah bahaya kan gitu ya. Gemeter. Precision-nya itu kan beda banget kan gitu ya. Wah, ya itu kalau mau the future ya, futuris banget. Ya, betul banget. Tapi saya nggak berani ngomong yang itu, saya ngomong yang deket-deket dulu lah. Yang masalah diagnose, yang sekarang aja kita setiap hari bisa diagnos melalui jam tangan kan. Bayangin in the future tidak dalam waktu lama itu sudah seperti itu. Akhirnya 2 profesi ini ya, driver, dan ini saya kasih contoh.
dokter itu. Belum nanti lawyer, bro. Hmm. Lawyer itu nanti gimana Hmm. cara deteksinya? Hmm. Kita sekarang itu kalau mau bohong, menipu, Hmm. itu orang lain nggak sadar, bro. Tapi Hmm. biometrik kita tuh nggak bisa bohong. Betul. Jadi nanti lie detector itu Udah makin canggih tidak ya. sudah pakai jam tangan, sudah pakai Hmm. HP. Jadi Hmm. hakimnya tinggal ngecek nih, lu Hmm. bohong, lu ngomong apa, lu bohong. Hmm. Belum lagi ekspresi muka, bro. Betul. Ekspresi muka kita itu AI itu bisa mendeteksi. Hmm. Kamu sedang jatuh cinta, bahkan bro, dia bisa mendeteksi kalau dia seorang LGBT, bro. Hmm. Seorang misalnya, mohon maaf ya teman-teman ya, Ya, saya ya. suka sejenis gitu ya, Heeh. itu dia bisa mendeteksi. Caranya bagaimana? Oke. Jadi ketika kita melihat gambar Heeh, heeh. kalau saya normal lihat, waduh cewek ini Oke. keren, tembok gitu, itu mata kita itu ada Yes, yes, sesuatu yes. yang menunjukkan. Heeh, Ketika heeh, kita lihat cowok sama cowok, itu heeh, bro, heeh, heeh. itu AI gampang sekali mendeteksi. Micro expression nantinya ya, gitu. Micro expression, bayangin saja. Jadi kita nanti di masa depan berbohong itu susah, bro. Berbohong itu susah. Apalagi kalau udah ditanam chip. Apalagi sudah ada tanam biometrik chip. Dan apalagi chipnya bukan hanya reading, Yes. tapi melakukan sesuatu, mampus kita. Udah jadi Ada robot ya. ada peringatan gitu ya. Udah jadi zombie gitu. Kalau kita bohong bergetar gitu, gitu. Itu ada film, aku lupa judulnya itu loh, yang kita yang dia bisa malah memperingatkan sebelum seseorang membuat suatu kejahatan. Oh, Tom Maka dihukum Cruise. duluan gitu loh. Ya, Nah, itu kan ya. ekstrim banget ya gitu ya. Itu keren banget. Itu Aduh. Tom Cruise itu Ya, ya. judulnya apa tuh? Itu juga bagus. Lupa Saya ingat aku judulnya. Iya, bintangnya ya. Tom Cruise itu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Jadi ini hanya 2 profesi. Nanti ada lawyer. Ya kalau teacher, ini coba next bro. Ini ada Oke. beberapa. Ya. Ya. Nah, saya nggak tahu bisa baca teman-teman ya. Ini adalah probability robots will take your job in next 20. Maksudnya robot ini AI tadi ya. Tidak, Anda jangan kepikir robot itu seperti manusia bentuknya, lalu bisa berbuat seperti manusia, punya tangan, punya kaki. Mungkin yang dimaksud robot ini adalah AI, termasuk biometrik tadi itu ya. Biometrik itu sebetulnya juga sesuatu yang mirip robot yang melakukan pekerjaan manusia, dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan lebih valid gitu ya. Nah, itu yang kita sebut AI. Nah, telemarketer itu nanti akan paling banyak digantikan. Nah, itu pekerjaan yang paling potensial untuk hilang. Telemarketer, terus ada accountant. Nah, ini sekarang pun sudah mulai loh ini. Sudah mulai. Kemarin Accounting. saya ditanya sama teman saya, anak saya mau kuliah apa ya enaknya bro? Ya saya nggak berani ngomong kan nggak saya kasih aja ini. Ya padahal dia pengen jadi akuntan bro. Dia bilang, ya lu baca aja itu materi apa saya kasih tulisan gitu kan. Saya nggak berani nyimpulin tapi kamu baca deh, pelajarin dulu nih. Dan saya kasih bukunya ini juga si Yuval, kalau kamu sempat baca deh buku ini. Supaya kamu tidak hanya dari saya, kalau dari saya nanti dikira ada unsur-unsur tertentu kan, kamu pelajari aja bukunya, kamu nanti bisa simpulkan bahwa ternyata akuntan, auditor itu potensinya besar ya. Terus retail salesperson, nah termasuk tim saya nanti ini, saya udah cerita nih, ingat ya penjual-penjual mobil ya, dalam waktu dekat, bahkan sekarang pun saya sudah banyak menggunakan Google, bro. Saya sekarang punya tim khusus digital marketing. Wow, keren. Saya pernah ke Mitsubishi China, bro. Saya pernah ke Mitsubishi China di sana. Kita survei kan ke showroom Mitsubishi di sana. Saya bingung, ada 2 ruangan. Satunya ruangan sales, satunya ada ruangan digital marketing sales, bro. Saya kaget. Wah, kok di Cina kok hebat bener? Saya tanya akan sahabat dalam. Ternyata yang sales konvensional itu yang masih seperti biasa, ikut pameran, canvassing, gitu kan, ngadain acara, dan seterusnya. Nah, yang digital marketing itu nggak pernah keluar, bro. Dia hanya di dalam, dia mengelola, jadi Mitsubishi punya website.
Ya. Jadi siapa yang ke website bertanya, mereka ini yang merespon. Sehingga nanti orangnya datang ke showroom atau dia bawa mobilnya untuk test drive dan sebagainya. Tapi orang ini tidak pernah melakukan seperti yang konvensional. Dia hanya menggunakan digital marketing. Saya sudah pakai sekarang di sini dan saya gabung dengan beberapa perusahaan yang menyediakan namanya leads. Leads ini adalah data orang yang didapatkan dari internet yang membutuhkan mobil. Ya. Nah, leads ini yang kita beli mahal loh, Bro. Mahal, Bro. pasti. Tapi setelah kita lihat cost-nya, itu maaf ya, itu lebih efisien dibanding misalnya pencapaian dari seorang Salesforce misalnya ya. Dan kita kan harus Dan ini sudah proven ya, sudah proven. Bahwa mereka benar-benar ada sales yang bisa di-generate, real sales yang bisa di-generate dari name list itu ya, sebenarnya. Tapi kita tetap menggunakan Salesforce sih. Karena Salesforce ini kan tetap harus menghandle si orang ini ya. Betul. Nah, in the future, ini kan salah satu contoh ya. Nah, nanti fungsi-fungsi ini akan membesar dan fungsi Salesforce-nya akan mengecil. Oke. Kemudian ada real estate sales agent, terus ada word processor, ada mekanik, ada commercial plans, ada economics, health technologies. Ini juga sama kan, tadi saya bilang dokter tadi kan. Bahkan aktor, Bro. Film ke depan itu mungkin sudah nggak pakai aktor kali ya. Kan sudah ada itu pembawa acara di TV China ya, yang dia benar-benar persis orangnya, tapi manusia. itu adalah generate ya. Nah, ini tadi nyambung, Bro. Jadi begini, orang bilang, Pak, saya kalau nggak ketemu dokter kan nggak ini, Pak. Oke, saya bilang, saya tanya begini, kalau sekarang kamu nggak bisa dokter, kamu ketemunya lewat apa? Ya, saya lewat Zoom sama dokter saya, atau pakai video conference. Oke. Kamu tahu itu beneran apa enggak dari mana? Betul. Nanti, oke, kamu butuh manusia kayak apa? Cewek, cowok, cakep. Betul. Itu malah bisa disetting. Jadi kamu senyaman bicara dengan orang lain. Karena teknologinya sudah bisa membuat persis mirip manusia. Tapi dia ini artificial intelligence. Jadi itu nanti masuknya ke dunia pleasure nanti ya. Yes. Mau gimana nih kayak gitu ya. Makanya ya. Terus jadi ada firefighter, ada editor, ya banyak sekali. Makin ke bawah nih makin susah tergantikan. Yang dari atas tuh gampang tergantikan, makin ke bawah paling. Nah, yang masih susah tuh recreational, ini lucu bro, recreational terapis bro. Jadi kalau ada tukang pijit itu malah aman bro. Tukang pijit itu aman bro. Karena kalau mau dipijit sama robot juga ngeri loh bro. Oke. Dikasih pilihan nih, mbok-mbok, ibu-ibu yang biasa pijit itu atau robot. Ya pasti ibu-ibu lah bro. Atau malah pekerjaan atau aktivitas pijit itu malah yang nanti suatu saat nggak relevan. Udah nggak butuh lagi misalnya. Loh, kita kan dipijit itu kan karena merasa saraf kita apa gitu kan, sakit apa segala macam. Nah, itu bisa di-tap loh sebenarnya. Iya. Sehingga kita tidak merasa seperti itu lagi, ya kan? Betul. Itu loh. Itu masalah besar loh itu. Masalah besar. Artinya, nah, dari tadi yang saya bicarakan, ini sudah di penghujung nih ya. Artinya nanti akan banyak sekali useless, kalau dia istilahnya itu useless person ya, orang-orang yang akhirnya tidak bisa berganti ke pekerjaan yang baru. Kalau dulu saya dari zaman revolusi industri pertama, saya biasanya mengendarai kuda, terus saya berubah ke mobil, saya masih bisa belajar. Atau saya ke pabrik, saya masih bisa. Revolusi kedua, teknik saatnya listrik, saya masih bisa berpindah. Orang-orang masih diserap. Apalagi saya bisa dipindah jadi misalnya porter, jadi jasa, usaha jasa lah. Nah, revolusi keempat ini itu tidak hanya menggantikan kita secara fisik, kemampuan fisik kita, tapi kemampuan kognitif kita. Bahkan ada nanti, sorry nih bro, pencipta lagu, ini bisa kehilangan pekerjaan bro. Karena komputer ini bisa menciptakan lagu dari
ribuan lagu yang dia compile dan berdasarkan feeling kita. Kamu misalnya dengerin lagu, pas denger lagu ini kok perasaannya jadi seneng gitu kan. Betul. Itu dicatat oleh mesin. Betul. Wah, nada ini, titik ini, suara ini paling seneng. Itu dia bisa setting, bro. Sebuah lagu yang membuat kita tuh sangat gembira. Dan belasan tahun yang lalu aku sudah tahu bahwa memang di label-label terkenal ya, kayak Sony dulu, Sony Records dan apa gitu ya, itu mereka itu ada software, bro. Ada software. Jadi kan ada band-band baru lah ya, grup band baru atau apa baru gitu ya. Nah, mereka kan pasti ada sampel recordingnya kan untuk dikasih ke ininya kan, labelnya. Nah, mereka itu bisa tes playback itu dan itu dipelajari oleh sebuah software, dianalisa. Ini bakal jadi hit apa enggak? Itu ada. Dan itu beneran ada softwarenya. Gila loh itu. Dan itu akurasinya makin lama makin hebat. Jadi belasan tahun yang lalu tuh ya. Belasan tahun yang lalu. Gila, hebat loh itu. Iya. Makanya itu big data. Penguasa big data itu nanti akan menjadi satu kasta tersendiri, bro. Itu yang bahaya. Karena kasta ini sangat powerful. Ingat sekarang negara terbesar itu adalah negara Facebook loh. Dengan rakyatnya 3 miliar kali sekarang ya. TikTok nantinya. Nah, TikTok sudah menjelang. Cuman TikTok ini saya tidak bisa mengatakan komunikasinya karena komunikasinya by video ya. Iya. Kalau Facebook itu kita bertukar pikiran, betul. kelompok yang dulunya ingat semua reuni-reuni yang kita adakan tuh semua gara-gara Facebook menurut saya. Ya kan? Kalau kita tahu ya, Facebook itu karena komunikasinya bisa melalui tulisan, share video, sharingnya lebih banyak. Nah, oke. Nah, jadi nanti ada masanya tidak dalam waktu yang lama itu akan banyak pekerjaan yang hilang. Problemnya adalah pekerjaan ini tidak mudah digantikan. Contoh, nanti akan banyak drone. Menjalankan drone kan tidak semudah kalau kita menjadi driver. Drone nanti akan menjadi salah satu penguasa dunia di masa depan. Pengantaran, apalagi nanti mungkin pesawat itu sudah nggak perlu pakai pilot dan seterusnya, semua sudah digerakkan dari sini. Nah, tapi operator drone itu bukan orang sembarangan, tidak bisa diambil dari maaf kalau kita misalnya nanti saya umur 50, 60 pada 30-40 tahun yang akan datang, saya nggak bisa lalu jadi driver juga nggak ada. Mau jadi apa? Saya nggak mampu. Nah, katanya ketika banyak pekerjaan hilang, itu akan ada pekerjaan baru. Tapi Yuval ini bilang dia tidak tahu apa itu nanti. Apa pekerjaan 30 tahun ke depan tuh dia tidak tahu. Dia ngomong terus terang, saya tidak tahu. Jadi ya dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi 30 tahun ke depan. Nah, hal ini terjadi di masa sekarang yang tidak saya bayangkan even 10 tahun yang lalu. Saya kasih contoh real, bro. Hari ini ada teman saya, anak teman saya nginep di sini nih, namanya Tiffany. Ini lagi tidur sama anak saya. Tiffany itu lulus bareng sama anak saya. Dia kan di desain model ya, di S-Mode ya. Jadi desainer lah ya. Tapi kalau anak saya kan sekarang kerja sebagai desainer ya di ilmunya. Saya tanya, Tiffany kerjaan kamu apa? Sekarang kerjaan dia adalah dia ikut ke seorang selebgram, bro. Selebgram yang sangat terkenal, yang penghasilannya itu dia tahu sendiri. Anak ini baru umur 25 tahun, bro, selebgram ini. Sebulan, bro, ratusan juta. Yes, betul. Dia ini selebgram ini punya 5 staff. Staff. Semuanya sarjana, bro. Iya, betul. Semuanya sarjana. Ada yang ahli IT, ada yang ahli video. Nah, salah satunya dia. Dia kan desainer. Tugas dia adalah pertama dia menjadi penghubung dia dengan pengikutnya ya, followernya. Oh iya, betul. Oke. Dia bikin ini, aktivitas dia apa, mau acara apa, terus desain bajunya seperti apa, hari ini saya pakai apa, fotonya pakai apa.
Gajinya bro sekarang anak ini bro, Mhm. middle manager. Yes. Gaji sekarang. Heeh. Saya bilang, pekerjaan macam apa kamu itu? Tiap hari itu Mhm. kerja cuma main HP. Yes. Anak saya bilang, itu Tiffany ngapain? Kerja, Papa. Hah? Mhm Kerjanya dia? Iya, mhm. kerja cuma main HP aja, Papa. Mhm Itu mhm. HP itu dia jawab pertanyaan dari jawab dari ini. Mhm Itu mhm. pekerjaan loh, bro. Gajinya Yes, gede, betul. bro. Betul, betul. Mhm. Sekarang mana ada orang tua 10 tahun, 15 tahun tuh kebayang ada kerjaan macam itu. Betul, betul. Betul Makanya banget. kalau Yuval bicara bahwa ya saya nggak tahu 30 tahun lagi, 40 tahun lagi tuh pekerjaan apa yang nggak tercipta, ya benar. Iya. As simple as sebenarnya jadi YouTuber, jadi gamer ya sebenarnya. Si, Itu kan nggak kebayang. ya betul. Dan dengan penghasilan yang dulu ingat Betul. kan, Tanri Abeng bro, 1 miliar manajer tuh kita bangga banget kan. Betul, betul. Sekarang 1 miliar nggak ada artinya. Ya, betul, betul, betul. Penghasilannya Atta tuh berapa coba? Ada e-sport ya, para Iya, pelaku e-sport itu ya, itu iya, wow bisa e-sport miliaran loh itu. miliaran bro. Nah, belum kita nggak usah ngomong kita Mark Zuckerberg, kita ngomong yang generasi-generasi baru yang sudah jadi triliuner itu, kita nggak usah ngomong itu. Kita ngomong yang di dekat sekitar kita aja banyak. Nah, oke. Tapi ada yang kemarin tanya juga, lalu bagaimana dong untuk menyiapkan anak ke depan supaya kita juga balance ya bro, tidak hanya memberikan informasi yang rada scaring gitu yang menakutkan. Nah, saya baca beberapa buku, ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh di masa depan untuk anak-anak nih ya, yang zaman sekarang ya. Yang pertama tuh dia harus memiliki cognitive ability. Apa itu? Jadi kemampuan untuk bisa memberikan solusi masalah-masalah yang kompleks. Masalah kompleks itu apa? Kalau masalah sederhana, sorry, itu pasti lewat. Karena akan diselesaikan sendiri oleh komputer, diselesaikan sendiri oleh AI. Tapi masalah kompleks itu masalah misalnya yang berhubungan dengan misalnya manusia, fraud misalnya. Ada orang-orang yang berbuat curang, berbuat ini. Nah, itu bagaimana kita sebagai manajer, atasan tuh bisa menyelesaikan masalah-masalah itu, bisa mendeteksi, bisa dan sebagainya. Artinya itu salah satu ya. Belum nanti masalah memanage ya sebuah organisasi ya yang terdiri dari berbagai macam orang, di dalam juga ada AI, bagaimana kita mengkombinasikan, memberikan solusi. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang dibutuhkan masa depan, bro. Ability ini, kemampuan seperti ini, menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Tapi dengan satu asumsi bahwa community itu terdiri dari manusia. Yes. kalau Pada saat itu nggak ada, ya. Itu nggak relevan lagi. Nggak relevan, ya. Terus yang kedua itu soft skill. Soft skill itu sebenarnya basic lah ya. Semua juga harus ya, komunikasi, empati, terus organize, leadership dan sebagainya itu sangat penting. Makanya dunia pendidikan sekarang ini ya, saya berkaca dari anak saya sekolah ya. Sekarang anak saya masih kuliah di sebuah universitas yang relatif baru, tapi di universitas ini yang diajarkan tuh soft skill semua, bro. Dia nggak pernah tuh kerja sendiri, dia harus kerja dengan orang lain, dia harus jadi leader, bahkan diminta menciptakan sebuah perusahaan, anak saya jadi CEO-nya, bagaimana. Jadi soft skill ini sekarang penting banget. Karena di masa depan, orang yang tidak punya soft skill, mohon maaf, peran Anda akan banyak digantikan oleh AI atau mesin. Ya, yang terakhir pasti teknologi. Karena di depan, mau nggak mau, suka nggak suka, teknologi itu akan menjadi penguasa dunia. Nah, satu hal yang disampaikan oleh Yuval, perbedaan antara revolusi 3 sebelumnya dengan sekarang, akan tercipta, dulu kan revolusi itu artinya gini, kita tuh sebagai makhluk organik, bro. Makhluk organik yang memiliki physical dan cognitive skill kan. Nanti akan ada makhluk inorganik. Inorganik ya bro ya. Inorganik itu artinya bukan seperti kita yang memiliki kemampuan hampir sama, bahkan lebih jauh dari kita. Ini yang membedakan masa depan itu. Kalau dulu penguasanya masih yang organik, kita masih berkuasa. Revolusi 1, 2, 3 itu kita masih berkuasa, bro. Kita masih powerful. Nah, masa depan itu kekuasaan manusia ini akan berkurang karena akan ada penguasa baru yang anorganik.
Mm, mm, Anorganik robot itu. Nah, ini yang menarik karena masanya tidak lama lagi. Bahkan yes. mungkin saya dan Bro Mac masih sempat menyaksikan gitu ya. Bagi nanti mobil seliweran di Heeh, jalan heeh, atau drone sudah bawa manusia di atas. heeh. Seperti film-film The Future itu, seperti Star Trek itu. Nah, Dan kalau ya, ngomong aduh, film-film itu sebenarnya keren-keren ya sebenarnya ya. ya, ya, Itu banyak ramalan yang bisa terjadi dari situ gitu ya. betul. Ada film yang aku lupa judulnya deh ya. Dia itu menggambarkan kok manusia, sebuah sebuah ya komunitas manusia, negara, satu negara ya gitu ya, di mana keputusan terpenting tentang politik nih ya, tentang politik dan Ya, hukum ya. itu nggak boleh diambil oleh manusia. Oh, oke. Jadi sudah ada artificial intelligence-nya yang akan ngambilin. Jadi keputusan-keputusan terpenting dari satu Oh, negara itu tidak boleh ada manusia yang ambil karena manusia bisa bias. oh, Bayangin loh, itu ya, sampai ya, ada film seperti betul, itu gitu loh. betul. Gila kan gitu loh. Berarti berarti apa yang akan terjadi itu sudah dibayangkan di sekarang dan Iya, sudah gila. di layar putihkan sehingga kita bisa nonton lah. Iya, dan Loh, itu itu loh. sebenarnya film-film apa kalau kita biasa ya nonton film-film futuris-futuris itu ya, 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 ya. sebenarnya hal-hal kayak gini nih nggak kaget gitu loh, nggak Ya, kaget gitu loh. Karena kalau ya Matrix sekali lagi ya itu kan ya, sesuatu yang manusia gini, intinya kayak gini, kalau semua pekerjaan sudah bisa dilakukan oleh robot, ya, termasuk bekerja kita sehari-hari. Kita nggak usah ke pabrik gitu ya, nggak ya. usah harus bertani, farming itu nggak usah lagi. Semuanya sudah robotik semua, sehingga kita makanan tersedia, pangan tersedia, apapun semua sudah tersedia gitu kan. Ya, ya, So nextnya apa? Gitu kan. Nah, itu loh. Nah, ya, itu juga bisa di salah satu episode Star Trek apa gitu ya. Star ya, Trek ya, apa itu ya, juga bagus banget ya. Tapi ya. memang dia mengambil kehidupan di planet yang lain. Tapi kan mirip Oke. manusia gitu ya, mirip Yes, 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 semuanya yes. ada populasi manusia in future gitu loh. Nah, hebatnya dia going further, yaitu apa? Ini manusia, koloni manusia ini karena kelainan, karena keistimewaan planet itu, maka orang di sana tidak bisa mati. Umurnya Oh. panjang banget gitu loh. Iya, Ya. iya, iya, iya. Jadi regenerasinya sel itu anti agingnya Ya, automatically gitu loh. Jadi ya. orangnya bisa panjang banget usianya. Lalu memang semuanya modern banget karena sudah future, apapun tersedia. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya ini kan mengusik kita ya yang nonton. Ya, ya, ya. Kalau semua pekerjaan rutinitas manusia sudah bisa dikerjakan oleh sesuatu yang lain, ya kan? Kita bisa makan tanpa kerja nih. Kita kalau kerja kenapa bro gitu. Oh, kenapa anak-anak harus kerja? Kan cari makan kan gitu ya. Ya, ya, Supaya ya. cari makan kan gitu. Ya, ya, ya. Kalau nggak ada duit nggak bisa makan. Nah, tapi kalau itu tidak harus lagi gimana? Yang namanya makan itu you mau makan seenak apapun, sesehat apapun, segimanapun, tidak usah pakai kerja dan itu semua gratis. Gitu ya. Nah, mau ngapain tuh kayak tadi itu sakit segala macam sudah nggak ada lagi gitu loh ya, sudah Ya, nggak ada lagi, nggak ada sudah nggak ada sakit apa-apa ya. lagi, sudah nggak ada usaha untuk ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Ya, ya. dan usia kita bisa nearly eternal gitu loh. Betul, betul. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang kamu harus lakukan, apa yang ingin kamu lakukan, itu kan Betul. Ya, 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 itu ya, keren banget sebenarnya, gila. ya. Iya, kalau semuanya udah tercukupi, aku sudah seperti setengah dewa ya gitu ya. Iya, iya. Makanya So Homo what? Aku Deus. mau ngapain gitu loh. Ya, ya, betul. Ya Homo Deus itu ya Homo gitu. Deus, ya, ya. Homo Deus Manusia itu dewa, artinya manusia manusia Tuhan. dewa, manusia Tuhan lah, ya. Ya, ya, Ya itu. betul, betul. Lalu ngapain kita ada juga tuh nanti? Betul. Nah, itu Ngapain jadi kita kan. ada kalau akhirnya semua Jadi tidak ada yang pertanyaan-pertanyaan namanya itu, survival? iya, Ya, benar kan? mendasar itu, Pertanyaan-pertanyaan itu mendasar. jadinya ke trigger kita loh gitu. Itu keren Betul, banget betul. gitu. Itu Dan itu udah mendasar banget. belasan tahun yang lalu itu filmnya, Betul, gila itu. betul, betul, betul. Jadi memang ketika kita ingin menyamai Tuhan ya Homo Deus itu, Mm, akhirnya nanti balik-baliknya ke kita. mm, Karena mm. akan ada ya kalau versinya Yuval ini Homo Deus itu nanti akan ada kelas lah ya. Ada Ya. satu yang menguasai data, Hmm, monopoli teknologi, yang bukannya itu sekarang sudah ya, sudah sebetulnya sudah 1% sebetulnya populasi. sudah itu untouchable buat yang Iya, iya, lain iya. ya. Tapi Mhm. ada yang menghambat bro. Jadi dia juga ngomong salah satu yang menghambat itu adalah negara, Mhm. pemerintahan, politik.
Saya ambil contoh bro ya, ini real nih. Pada saat Mitsubishi mau investasi di Indonesia, itu di Jepang sendiri itu mesinnya itu 80-20 bro. 80% itu sudah dijalankan oleh Oh robot. iya, Pabriknya, kita ngomong di pabrik ya. Kita ngomong pabriknya. padat karya sama 20%-nya padat, manusia. Ya, ya waktu betul betul, masuk Indonesia padat ditolak modal. proposalnya. Proposal itu. Padahal kita tuh membuat pabrik yang sama dengan pabrik kita yang ada di Yokohama sana. Jadi pabriknya itu full electric manufacture bro. Benar-benar sudah elektrik semua. Tapi ditolak oleh pemerintah Indonesia karena jadi kita hanya boleh kalau nggak salah itu 60-40 deh kalau nggak salah. Yeah. Atau 40-60 saya kebalik, saya lupa itu. Artinya negara itu bisa menghambat sehingga manusia harus banyak lebih dipekerjakan. Yeah, karena Indonesia kan masih banyak padat karya kan. Itulah yang membatalkan Intel dan AMD bikin pabrik chipsetnya, pabrik prosesor di Indonesia. Betul. Banyak. Nah, gimana mau padat karya? Bikin ya. prosesor loh, gitu loh. Mau nyolder apanya, gitu loh. Bayangin loh, nyolder apanya, gitu loh. Presisinya juga dan sebagainya. Tapi itulah yang akan menghambat dan sebetulnya juga akhirnya mereka buat di Malaysia tuh. Aduh, benar-benar deh itu nyesel banget itu aku sebenarnya. Iya, itu resiko, bro. Resiko. Artinya kita itu pilihan lah ya, pilihan ya. Makanya yang bisa menghambat ini nanti akan ada negara-negara yang begitu pesatnya karena mereka tidak mengalami problem dengan kita, ya kan? Nah, ada negara-negara yang akan terseok-seok, bro. Jadi aku bisa bawa ini bro, ini ya, bahwa satu hal lagi ini sebenarnya ya. Nih kita compare aja nih ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita agak lama dikit ini. Kita compare aja nih Mas. Kalau dulu negara itu negara yang besar dengan populasi yang besar itu jadi kekuatan, benar nggak bro? Yes. One day and not far from now gitu ya, kekuatan populasi yang besar itu malah jadi excess baggage, malah jadi sebuah hambatan, benar nggak bro? Yes. Itu sama seperti sekarang adalah perusahaan besar yang punya karyawan atau apa gitu ya dalam jumlah besar, saat ini malah menjadi beban, benar nggak? Betul. Jadi dia nggak move-nya nggak enak, nggak. Perusahaan makin ramping, move-nya itu lebih gampang. Itu ya. Dan itu semua yang disruptif itu mulainya kan dari yang ramping-ramping itu. Betul, perampingan. Karena yang gede ini, yang nyonya besar ini, yang bongsor ini, udah nggak bisa bergerak dengan cepat untuk antisipasi perubahan yang cepat ini kan gitu loh. Yes. Setuju. Jadi gini teman-teman, kita sudah ngomong panjang ini, kalau diterusin bisa sampai siang. Sampai siang nanti, sampai malam pagi ntar. Sampai besok pagi. Jadi poin yang ingin saya sharing ke teman-teman adalah kita ngomong yang dekat dengan kita saja ya. Artinya kita sudah mulai punya kesadaran, kita sebagai orang tua, bahwa dalam masa depan tidak terlalu lama, bagaimana Anda mempersiapkan anak-anak Anda, itu harus Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua harus banyak belajar ya, memahami situasi yang akan terjadi. Dan tapi dari sisi saya juga Anda tidak perlu terlalu khawatir, karena anak-anak Anda itu nanti juga akan beradaptasi dengan situasi yang akan datang. Seperti Tiffany yang sekarang tidur di sebelah kamar saya ini, ini anak orang kaya bro, anak orang kaya, tapi sekarang dia kerja ngikut seorang selebgram dengan gaji yang menurut saya cukup bagus gitu ya. Artinya apa? Mereka juga adaptif. Mereka tahu bahwa kerjaan-kerjaan kantor ini sudah nggak relevan. Mereka bayangin sambil rebahan bisa kerja dapat duit yang sama. Nah, terus kenapa harus tiap pagi jam nanti paling ada omanya yang nggak ngerti, kamu kenapa santai-santai main handphone terus, kerja sana. Oma, ini lagi kerja Oma. Jangan gitu, lagi main game bro. Ini kerja di pala gimana, mau dapat duit gede, mau menang nih. Orang nggak ngerti ya gitu ya, orang aduh ya benar-benar. Orang tua harus mulai paham bahwa dunianya sudah berubah. Dan tadi saya cerita ya mengenai driver dan dokter, apapun nanti cita-cita anak Anda sudah mulai memberikan wawasan ya, bahwa ke depan itu akan banyak digantikan oleh AI.
Jadi posisi apa? Ya posisi yang tadi yang saya bilang harus banyak keahlian kognitif ya. Ya mungkin Anda kalau bergerak di dunia kreativitas itu mungkin akan lebih bisa survive. Karena ya meskipun nanti AI juga bisa mengiringi, tapi tetap saja kreativitas ini agak sulit saat ini diimbangi karena berkaitan dengan masalah rasa, dengan budaya, dengan kultur yang itu tidak ya bisa diserap oleh AI tapi tidak sepenuhnya. Artinya Anda mulai berpikir nih, kira-kira nanti anak saya mau jadi apa. Nah, banyak saya sangat menyarankan 3 buku ini karena ini mungkin dalam yang saya bilang di awal dalam 1 dekade ini mungkin salah satu buku yang paling berpengaruh, bukan paling bagus tapi mungkin paling berpengaruh dan Anda akan banyak dapat pelajaran dari situ ya, sebagai pribadi, sebagai orang tua untuk nanti bagaimana Anda menatap ke masa depan. Saya kira cukup bro ya, udah 1 jam ya. Ini salah satu yang rekor terlama kita kuliah subuh. Rekor terlama. Mantap. Ya, ini keren ya, keren banget ya teman-teman. Makanya ini Mr. Rudy ini harus jadi ini langsung kita daulat ya sebagai pembicara tetap setiap Sabtu pagi teman-teman. Dan nggak apa-apa setiap Sabtu pagi kita nggak usah 45 menit, kita 2 kali 45 menit kayak pertandingan bola aja. Nanti kita kasih, oh ya kita harusnya ada time out ya, ada turun minum, ada turun break loh, udah menyalahi hack performance kita ini. Iya benar. Kita harusnya break dulu tadi yang 45 menit kita break, 10 menit baru kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Tapi ini keren ya, keren banget dan memang nggak selesai teman-teman. Ini baru nyentuh kulit-kulitnya doang teman-teman ya. Itu aja judul buku terakhirnya 21 Lessons ya for 21st Century. Itu masih banyak lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman harus Google atau beli bukunya ya baru. Atau dengar YouTube-nya juga enak. Dia banyak sekali jadi pembicara. Anda kalau tulis ya Yuval Noah Harari di YouTube itu, waduh mungkin ratusan atau bahkan ribuan itu banyak sekali. Yes. Tapi sayangnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Ada ini auto text-nya kayaknya. Ada auto text translator-nya kayaknya. Yuval ini karena dia orang Yahudi ya. Dan dia LGBT juga sih ya. Dia declare ya dia. Itu cara dia pronunciasinya itu enak banget bagi kita orang Indonesia. Cara bahasa Inggrisnya itu kayak teacher ngajarin kita gitu loh. Very clear. Beda kalau kita dengar orang Inggris atau orang Amerika bicara native ya, British yang agak susah. Kalau Yuval ini enak nih. Oke. Sip. Oke, thanks a lot ya teman-teman yang sudah bangun pagi hari ini, baik yang tadi on time ataupun yang agak telat-telat dikit ya, boleh dimaafkan ya nanti cuman nanti nggak dapat ini aja door prize dari Mr. Rudy ya, hadiahnya 1 unit Mitsubishi ya. Plastik tapi. Yes, kita thank you teman-teman. Thank you Mr. Rudy, so great ya. Ini keren banget ya, aku belajar banyak di pagi hari ini dan semoga setiap Sabtu kita bisa belajar something dari Mr. Rudy Rimawan. Oke. Sip teman-teman, selalu ingat stay safe, stay home, dan kita bisa lalui masa-masa ini dengan saling sharing dan saling menguatkan bersama-sama. Oke ya, Bro Rudy ya. Yes, inilah tujuan utama dari komunitas seperti ini kita bangun ya, kita saling sharing and kita saling caring, kita saling menguatkan bersama-sama. Thanks a lot Bro Rudy. Kita selamat melakukan aktivitas. Selamat have a very great and super duper weekend. Oke teman-teman, great. Bye. Thank you. Sampai jumpa besok pagi. Ya, thank you bro. Thank you. Ya, bro. Thank you. Good morning everybody. Bye.